Namaku Enda. Aku lahir dan besar dari keluarga yang sederhana di Desa Karanggadung, Wetanan, Kebumen. Pak, ini makanannya. Orang tuaku adalah seorang petani gula kelapa. Karena itu adalah sumber penghasilan keluarga kami. Ketika aku beranjak dewasa, orang tuaku tidak sanggup membiayai sekolahku. Aku harus dititipkan ke kakakku yang sudah bekerja di kota Probolinggo, melanjutkan sekolah SMA di Jawa Timur. Setelah lulus SMA, aku melanjutkan ke sekolah perawat jiwa dan bekerja di rumah sakit jiwa. Bertemu dengan jodohku, yaitu seorang polisi yang bernama Mas Bambang Sumpeno, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Alhamdulillah kami dikaruniai 3 orang anak. Harapan dan impianku ketika menikah dengan seorang polisi adalah aku dan keluargaku bisa hidup berkecukupan. Tapi ternyata impianku hanyalah sebatas mimpi dan jauh dari kenyataan. Menjadi istri seorang polisi tidaklah mudah. Dituntut selalu siap hadir di setiap kegiatan Bayangkari dan harus siap mendampingi suami dalam setiap acara walaupun dalam kondisi yang memprihatinkan. Ya, tabungan saya sama ayah sudah lumayan. Kita berangkat umroh ya. Ma, sepertinya sedih rasanya mengumpulkan uang tambahan sedikit demi sedikit dari usaha kami berdua. Tetapi sudah ada kebutuhan yang mendesak yang harus kami selesaikan, dan akhirnya kami tidak pernah bisa mewujudkan impian. Di tengah keterpurukan kami, aku bertemu dengan seorang ibu AKP Rini. Beliau menawarkan sebuah peluang usaha. Aku memutuskan untuk bergabung bersama sahabat karib di bawah naungan PT BES. Tekadku sudah bulat. Aku yakin di bisnis ini aku pasti berhasil. Dengan segenap kekuatanku, aku mulai menjalankan usaha ini. Belajar dari owner PT BES yang luar biasa dan dimentori para leader-leader hebatku. Dan alhamdulillah hasilnya aku mendapatkan 17 sepeda motor, 7 mobilio, 3 Pajero, dan 2 rumah senilai 2 miliar. Berkat pertolongan Allah, alhamdulillah, aku bisa membahagiakan orang tuaku dan keluargaku. Oh, mobil tuh. Ikuti sistemnya, jalani prosesnya. Anda pasti yakin sukses seperti saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo joget semua. Wis wayahe giliran Ayo Baroto. wis
Wis wayahe saiki merdeka uripku. Pahit rasane nandur wis ono asile. Amar sesuwe tansah sengsara uripku. Wis wayahe wis wayahe saiki tentrem uripku. Ayo para top leader saya. Kelingan naliko jaman semono. Udah tangis ning nasibku. Ayo. Siapa yang mau disawer? Panen duit. Sabendina panen duit. Yen wis wayahe rezekine teko dhewe. Panen duit. Sabendina panen duit. Yen wis wayahe ora iso dialami. Ngomong iki tadi duit. Sabar dulu, siapa yang mau disawer? Punya uang semua ya. Saiki pamalahe panen duit. Iya. Mana yang disawer? Ayo, yang belum dapat mokes maju ke depan. Yang belum dapat mokes maju ke depan. Wis wayahe giliranku. Wis wayahe saiki tentrem uripku. Yen kelingan naliko jaman semono. Udah tangis ning nasibku. Maju. Iya. Depan. Tak tambahin. Panen duit. Saben dina panen duit. Yen wis wayahe rezekine teko dhewe. Panen duit. Saben dina panen duit. Yen rezekine ora iso dialami. Ngomong iki tadi duit. Ngomong iku tadi duit. Saiki wis wayahe panen duit. Panen duit. Saben dina panen duit. Yen wis wayahe rezekine teko dhewe. Panen duit. Saben dina panen duit. Yen rezekine ora bisa dialami. Ngomong iki tadi duit. Ngomong iku tadi duit. Saiki wis wayahe panen duit. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Tetep Pak. Apa kabar? Ayah. Mohon doanya Ayah, saya mau melanjutkan tugas negara Ayah. Doakan saya sukses. Terima kasih Ayah, silakan duduk.
pergi pagi, pulang pagi. Walaupun hinaan, caci makian, bahkan tidak dapat pintu untuk pulang rumah. Diblokir, dikasih brosur, dibuang, bahkan diremet. Bapak Ibu, suatu saat nanti saudaraku-saudaraku semuanya akan panen duit. Izinkan perkenalkan, saya Endah, lahir di Desa Karanggadung, Petanan, Kebumen, pelosok sekali. Domisili saya tinggal di kota Probolinggo. Suami satu. Mana suamiku? Anak 3. Itu anak saya, berdiri anak-anak. Cucu 2. Cita-cita saya waktu kecil ingin punya rumah mewah. Di kampung rasanya sesak. Jadi waktu kecil saya di kampung cita-citanya ingin punya rumah mewah. Ingin punya mobil mewah. Ingin punya baju yang mewah. Ingin membahagiakan ibu saya. Dan pada suatu saat nanti saya menikah, ingin membahagiakan anak-anak saya. Sampai mama saya itu tidak percaya, kamu ndah anak wong kampung, ora usah punya cita-cita tinggi. Mamamu khawatir, stres. Tapi saya tidak menyerah. Alhamdulillah saya dilahirkan orang tua saya 9 bersaudara. Saya lulus SMP, saya diajak kakak saya hijrah ke kota Probolinggo. Kenapa saya hijrah ke Probolinggo? Karena orang tua saya tidak bisa membiayai saudara-saudara saya untuk pendidikan. Ini saudaraku semuanya, alhamdulillah masih sugeng-sugeng semuanya. Terus saya lulus SMA meneruskan di rumah sakit jiwa. Jelek-jelek ini saya perawat jiwa loh. Kerja 18 tahun saya di rumah sakit jiwa. Makanya kalau nggak closing awas saya kejar terus. Habis itu saya di rumah sakit itulah saya ketemu hambatan mana jiwa saya itu Pak Bambang ya. Ketemu ayah di situ. Terus saya rumah tangga, tinggal di asrama. Aktif jadi ibu bayangkari. Keren. Bajunya beling-beling pink. Tasnya bermerek. Sepatunya beling, cincinnya berlian-berlian. Itu kan cuma prasangka kalian semuanya. Maafkan aku ayah. Maaf. Itu betul saya rasakan. Betapa sesaknya saya hidup di asrama. Membesarkan 3 anak. Mulai masalah saya sudah agak berat. Nyekolahkan anak, hidup di asrama, gaji dipotong bank koperasi.
rasanya di situ tidak kuat. Saya rasanya bahagia dinikahi sama perwira polisi. Mana polisinya itu ya? Ayah duduk sini dong ya. Duduk sini ya. Itulah. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya membantu suami kerja. Di rumah sakit pun saya pergi pagi, kadang dinas sore, dinas malam. Kumpulkan pundi-pundi rezeki itu. Ayah jadi polisi, sisa untuk makan saya kumpulkan. Namanya orang muslim. Saya pun ingin cita-cita ke tanah suci. Betul apa betul Bapak Ibu? Apa jawaban suami saya? Siapa nggak keingin ke Mekah? Tapi buat makan cukup aja untung. Terus anak-anak tambah dewasa. Kukubur impian saya untuk ibadah umroh. Teriringi waktu, anak saya yang besar Kak Bobi minta nikah. Nih, saya sesak dadanya, bingung, sedih. Saya cuma jawab, insya Allah Kak, Mama bantu untuk pernikahan. Terus tidak lama lagi ayah menjelang pensiun. Tekanan saya begitu bertubi-tubi Bapak Ibu. Ayah mau pensiun, gaji dipotong bank dan koperasi. Anak yang kedua, Kak Norman, sekarang tidak bisa hadir karena tidak bisa ditinggal di rumah sakit. Beliau menghadap ke mamanya, "Mah, saya ingin kuliah tapi jadi dokter." Ya Allah, apa biayanya? Tapi saya jawab, bisa Mah, insya Allah bisa. Namanya ibu tidak mungkin akan menyerah untuk membiayai kehidupan anak-anak. Betul saudaraku semuanya? Saya bantu suami kerja, bantu suami bisnis. Bahkan saya di asrama pun saya memelihara hamster. Iya, saya jujur jual beli hamster dengan momong si kecil Chandra itu. Maaf ya ibu-ibu, saya tidak merendahkan suami dan tidak merendahkan bapak-bapak. Percuma saya sambat suami. Suami pun sama tidak punya duit. Betul apa betul? Akhirnya saya terus kerja, bisnis lain, daster, jualan kerupuk, apapun yang halal saya jual. Karena saya ingin membahagiakan anak saya. Ingin nyekolahkan anak saya setinggi-tinggi mungkin. Allahu Akbar. Saya yakin impian itu pasti saya bisa, entah dari mana. Walaupun suami saya pensiun, walaupun COVID datang. Makanya ibu-ibu kalau lihat Bu Enda, kenapa saya semangat? Karena tekanan saya lebih berat daripada saudara-saudara semuanya. Kelihatannya aja Anda itu Bu Enda gini, bojonya perwira polisi. Tapi Anda tidak tahu semua rata-rata pegawai ASN atau pegawai 90% dipotong. Pak Buri idem. Dipotong koperasi dan bank. Tapi saya yakin Allah suatu saat pasti dikasih jalan. Karena saya dan ayah niatnya mulia, ingin membahagiakan anak dan ingin membahagiakan ibu saya. Disitulah saya ketemu Bang Denny. Mana Bang Denny? Bang Ardi, mana Bang Ardi? I love you. Ibu Akaperini, mana Ibu Akaperini? Halo. Saya ketemu orang tiga ini. Saya yakin impian saya pasti tembus. Karena apa? Saya ditawari PT BES.
Bandung sama Ibu Akaperini sama Bapak Haji Andan Haris. Pak Haji Andan Haris naik Pajero, Bu Lilis naik Pajero, Pak Suroto naik Pajero, terus Bu Rini dapat mobilio. Hatiku saya yakin pasti ini saat yang tepat saya membahagiakan anak-anak. Terus yang luar biasa, biar suami saya tidak stres. Suami-suami kalau dapat istri cerewet, loh ini prinsip saya ini, harga mati perempuan tidak mau tangan di bawah. Dihina suami itu tidak enak, sakitnya di mana-mana tahu. Takbir. Emang ibu-ibu diem, tapi saya berani komentar memakili mak-mak semuanya. Mana suamiku? Alhamdulillah, dengan ketemu Ibu Akaperini, Bapak Haji Andan Haris, Bang Denny dan Bang Hardi, saya yakin saya pati sukses. Tapi apa yang terjadi? Buat daftar pun orang duit. Sambat suami ya bilang gini, ngapain kamu keluyuran terus? Kerja tidak tepat. Ngati-hati mulutmu nanti gitu. Dikiranya saya perempuan-perempuan yang biasa ngember, sorry yo ya. Loh, leader saya luar biasa, nggak mungkin saya diajari ngember. Alhamdulillah saya kenal beliau. Saya nekat utang. Karena saya jadi istri yang polisi 36 tahun. Maaf ayahku yang tersayang. Nggak pernah pegang ATM. Nggak pernah punya uang merah-merah. Nggak pernah punya uang biru-biru. Karena apa? Sudah dipotong bank koperasi dan nyekolahkan anak-anak. Sadar diri jadi wanita. Kalau suaminya tidak mampu ya sudah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya hutang. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah menolong saya daftar priority. Bayangan saya, saudaraku, jangan tepuk-tepuk. Bayangan saya priority itu enak. Rapat sama ibu-ibu Kapolsek, tak prospek, cuma melirik gini. Bahkan saya dilarang, jangan prospek bisnis kalau lagi rapat sama Bu Kapolres. Emang Bu Kapolres mikiri saya ndak punya uang anak saya kuliah? Betul apa betul? Saya tetap berjalan, menghadirkan. Di Lalai, Jawa Timur ini cuma aku tok. Leaderku jauh, Ibu Akaperini, Bang Denny, Bang Ardi, Pak Haji Andan Haris. Sing kena sasaran siapa? Pak Haji Andan Haris. Saya kejar beliau. Kebetulan alasan pulang ke Kebumen. Padahal niatnya saya cari beliau. Yo opo sarane saya sukses, ya apa carane anak saya bisa nikah, ya apa carane yang dokter bisa sekolah, ya apa carane bojoku ndak darah tinggi. Wes, betul apa betul? Terus saya itu takut sekali sebelum orang tua saya meninggal, saya harus bisa membahagiakan mama saya. Saya tidak akan menyerah. Nah ini mama saya tidak akan menyerah. Impian saya gantung terus. Tapi apa yang terjadi di PT BES di awal-awal, saya prospek ditolak, HP diblokir. Itu ya bojone Kapolsek sing orangnya tinggi prospek ya.
Cari kasih brosur nggak direken, nggak digubris. Saya punya prinsip, EGP emang gua mikirin lu. Wes pokoknya orang mikirin saya, nolak saya, nggak ngurus saya. Saya maju terus, menghadirkan ke tempat seminar, konsultasi sama beliau leader-leader profesional, dan konsultasi juga sama beliau yang luar biasa. Siapa beliau? Bapak Febrian Agung. Saya kalau nangis sama beliau, nangis saya sama beliau. Gak punya uang saya nangis sama beliau. Allahu Akbar. Saya masih tidak menyerah. Saya keluar Jawa, tahu gak Bapak Ibu? Yang di luar Jawa itu janji 3 priority. Bayangan saya 3 priority manis sekali. Berapa bonusnya? Pokoknya manis ora umum mes. Bayangan saya bisa bayar kuliah Mas Bobby, bisa bayar uang gedung dokter Kak Norman. Apa yang terjadi? Yang di luar Jawa Gorontalo blegedes. Sudah saya sewakan hotel, sudah saya pesankan konsumsi, tak tunggu sampai 4:30, oknum orang itu yang mau priority nggak datang. Awas ya. Saya pusing, saya vertigo. Yang lucu lagi Pak Naryo, 10 juta keluar Jawa itu saya hutang. Nggak mungkin bojoku mau bisa ngasih 10 juta kalau nggak nekat hutang saya. Saya sedih, saya bingung. Bahkan waktu itu saya tidak berani pulang. Cerita sama suami saya ya percuma, cerita sama anak saya percuma, tidak akan menyelesaikan hutang saya, tidak akan menyelesaikan impian-impian saya. Saya turun dari bandara, mau pulang ke Probolinggo, badanku sudah tidak kuat, lemes, nangis, sakit saya Kak Bobby. Kenapa Ma? Mama kecewa Kak Bobby. Mama kecewa Kak Bobby. Saya gak kuat Kak Bobby. Pijet saya di Pasuruan. Saking beratnya saya Bapak Ibu. Di titik-titik waktu itu saya sudah tidak kuat. Rasanya mau menyerah. Tapi ingat anak-anak, ingat ibu saya. Yang memotivasi saya lagi kakak saya. Kakak saya yang di Jawa Timur. Suami meninggal masih muda, anak-anak 4. Itu yang membuat motivasi saya. Suamiku masih ada, pejabat, saya harus lebih sukses dari kakak saya. Itu yang saya rasakan, masih sembunyikan sama suami saya. Baru tahu suamiku kalau saya begitu rasanya nekat. Lanjutkan perjalanan bisnis PTBS itu. Saya selalu konsultasi sama Pak Haris, konsultasi sama Bang Denny, Bang Ardi dan Bu Rini. Saya harus bisa Bun. Saya nggak mau gagal, saya tidak mau miskin. Suamiku habis ini pensiun Bun, Covid datang. Terus yang barep, Mah, aku nikah Desember tanggal 7. Waduh, stres gak ketulungan saya. Saya kira istrinya daftar kowat itu keterima. Kalau keterima pendidikan 2 tahun saya saweneng. Masih ada waktu. Istrinya tidak lulus daftar kowal. Akhirnya maksa bagaimana caranya Desember nikah. Saya bilang sama anak saya Bobby,
Kak, jangan pacaran Sabtu Minggu ya kalau kamu mau nikah. Saya berangkat sama anak saya naik sepeda, bawa LCD, bawa laptop. Pokoknya saya seminar, meeting, menghadirkan. Di setiap daerah saya tidak pernah absen. Tanya itu sama Pak Haris. Di mana Pak Haris ada, pasti ada muka saya. Mungkin bisa juga Pak Haris sudah bosen sama saya. Tapi saya menghadirkan terus. Saya tidak pernah absen, saudaraku. Di mana ada seminar saya hadir menghadirkan. Konsultasi, walaupun undangan saya tidak hadir, saya tidak akan memikirkan. Alhamdulillah, subhanallah, saya tembus Mobilio pertama. Disitulah mulai pacar saya Pak Bambang yakin kalau saya sukses di PT BES, bawa BBKB dan mobil kesayangan saya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya jalan terus, prospek, seminar, menghadirkan, konsultasi. Di mana aja seminar saya hadir. Tembuslah saya Pajero pertama. Buat apa Pajero pertama? Buat DP Haji. Lanjutkan, saya tidak menyerah. 2019 bulan 9 saya tembus luxury pertama. Dada saya lega, bahagia. Karena apa? Anak saya Desember jadi menikah. Masya Allah, namanya punya uang 1 M, ngelamar istrinya anak orang tenang. Betul apa betul? Rumah bagus, pernikahan juga mewah. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Anda semuanya, leader-leader saya adalah orangnya top sekali. Bisa menguatkan saya terus saya jalan terus. Impian mulai satu persatu tebus. Nikahkan anak, DP Haji, umroh sekeluarga 9 orang, Masya Allah. Terus Bu Endah, ATM-nya terus ada isinya. Keren apa keren? Jelek-jelek gini gajian sebulan 1 juta loh. Nikah nih. Alhamdulillah bahagia lihat suami, anak-anak bisa saya umrohkan dan ibu saya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ibu saya naikkan pesawat VIP. Iya, keren apa keren? Ini mama saya yang selalu mendukung saya. Itu kakak saya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, impian terus digantung. Jangan sampai kendor. Jangan sampai ada orang yang menghalangi. Jangan sampai ada orang yang mencuri impian Anda semuanya. Alhamdulillah, satu persatu impian Bu Endah tembus. Dan subhanallah, Allahu Akbar, tembus sepeda motor 17, Mobilio 7, Pajero 3, rumah 1 M hampir ketiga. Dan insya Allah tanggal 5 Haji Plus bersama pacar saya. Saya bisa berdiri di depan ini dan saya sukses karena beliau adalah Bapak Haji Febrian Agung. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih leader saya yang luar biasa, Bapak Haji Adan Haris dan Ibu Emi, Bunda Rini dan Bang Nego, Bang Ardi. Halo Bang Ardi. Bang Denny, mana Bang Denny? I love you Bang Denny. Dan yang luar biasa, yang mendukung, yang mendorong, yang mensupport saya adalah suami saya tercinta, Ayah Bambang. Dan 3 anak-anak saya dan menantu saya, cucu saya yang luar biasa. Inilah yang menguatkan saya, yang memotivasi saya, yang selalu mendampingi saya. Kalau Bapak Ibu ada tekanan seperti ini, harus lihat anak-anak ya. Lihat suami. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih Ayah.
Maafkan saya ayah. Selama ini sering pergi ngeluyur kemana ya ini. Buktinya saya bisa membahagiakan anak-anak dan membahagiakan ayah. Bapak Ibu, bendera sudah dikibarkan, pantang diturunkan. Layar sudah berkembang, pantang diturunkan. Bisa, tidak bisa, harus. Bisa, tidak bisa, harus. Bisa, tidak bisa, harus. Terima kasih. Saya Endah. Pada suatu saat Anda semua akan berdiri di panggung ini bersama orang-orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.